Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta pelatihan pengantar manajemen resiko, Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan salah satu cara yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam merumuskan metode guna memperbaiki sistem pengendalian intern agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pembangunan budaya pengendalian internal atau internal control culture. Kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah tersebut menggambarkan betapa kuatnya keinginan pemerintah untuk mewujudkan adanya tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan akuntabel. Selain itu, dengan berkembangnya kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu menerapkan sistem manajemen risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2011 tentang penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka penerapan manajemen risiko secara sistematis, masif, dan terstruktur untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kawan-kawan sekalian, Permen KP Nomor 21 Tahun 2011 tersebut dimaksudkan sebagai acuan pengembangan kebijakan, perencanaan struktur dan fungsi manajemen risiko, serta sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Permen KP Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, di mana di dalamnya mengatur pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko. Berdasarkan Permen KP Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, terdapat beberapa kategori rencana kebijakan dan aktivitas atau kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko. Yang pertama adalah kebijakan. Dengan kriteria, rencana kebijakan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko yaitu yang pertama, kebijakan yang memungkinkan akan berimplikasi pada timbulnya anggaran atau berpengaruh terhadap perubahan struktur anggaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kebijakan yang akan berimplikasi pada munculnya aktivitas atau kegiatan baru. Kemudian yang ketiga, yaitu kebijakan yang akan berimplikasi pada perubahan tujuan organisasional maupun operasional. Dan yang keempat adalah kebijakan yang akan berimplikasi pada perubahan struktur organisasi. Kemudian kebijakan yang dalam proses pelaksanaannya akan melibatkan organisasi, instansi, dan pihak lain di luar kementerian. Nah, itu adalah beberapa kebijakan yang perlu dilakukan pendekatan manajemen risiko. Kemudian yang kedua terkait dengan aktivitas atau kegiatan, yaitu aktivitas yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko adalah yang pertama, mempunyai alokasi anggaran yang relatif besar, sehingga jika terjadi kesalahan, kelemahan atau penyimpangan akan berakibat dan berdampak negatif secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khusus untuk pengadaan barang atau jasa, kemungkinan mempunyai tingkat kegagalan tinggi dalam mencapai tujuan dan pemanfaatan yang disebabkan yang pertama, adanya keterbatasan waktu sejak dari konsultasi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai pada serah terima pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah dalam pelaksanaannya sangat bergantung atau dipengaruhi oleh kondisi alam atau cuaca dan lingkungan masyarakat setempat. Kemudian yang ketiga adalah aksesabilitas atau keterjangkauan lokasi pelaksanaan aktivitas atau kegiatan dengan satuan kerja penyelenggara. Kemudian aksesabilitas atau keterjangkauan lokasi pelaksanaan aktivitas atau kegiatan dalam mobilitas pelaksanaan atau mesin, bahan baku, dan sumber daya manusia. Yang kelima adalah adanya keterbatasan persediaan bahan baku atau barang di dalam negeri dan sangat bergantung dengan suplai dari luar negeri sebagai input untuk aktivitas atau kegiatan. Dan yang terakhir adalah
pengadaan barang atau jasa yang menurut pertimbangan pimpinan satuan kerja diperlukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko. Nah, ini beberapa kriteria terkait dengan kegiatan pengadaan barang atau jasa. Kemudian yang ketiga, ini adalah kegiatan atau aktivitas yang perlu mendapatkan pengendalian berbasis manajemen risiko adalah kegiatan atau aktivitas yang mempunyai tingkat kompleksitas yang relatif tinggi, yaitu dalam pelaksanaannya harus mendapatkan input dan atau melibatkan satker atau unit lain baik dari dalam maupun luar kementerian, begitu pula pada pemanfaatannya. Nah, peserta sekalian, demikian beberapa kebijakan, aktivitas atau kegiatan yang perlu mendapatkan pengendalian berbasis manajemen risiko berdasarkan Permen KP nomor 10 tahun 2016. Demikian video singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.